Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kami semua, untuk warga seluruh Kelurahan Medokan Ayu. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kami kedatangan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Hebi, di mana beliau pada pagi hari ini didampingi oleh Bapak Camat Rungkut sendiri, Bapak Habib, dan juga ada Ketua LPMK Bapak Nanang. Pagi hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kelurahan Medokan Ayu, utamanya di lokasi mangrove, supaya kedepannya tidak ada berita yang tidak benar. Artinya pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan berita yang sebenar-benarnya terkait pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kelurahan Medokan Ayu. Langsung saja kepada Bapak Ketua LPMK Bapak Nanang untuk menyampaikan sesuatunya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Rudi. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kadis, Bapak Camat Rungkut, pada pagi hari ini berkenan hadir untuk menindaklanjuti dari surat kami yang 2 minggu yang lalu terkait permasalahan sampah yang ada di mangrove di sana. Terima kasih Bapak Kadis, Pak Camat. Alhamdulillah hal tersebut sudah ditindaklanjuti. Sebetulnya sudah 1 minggu yang lalu sama Pak Kadis itu sudah action di sana. Cuma kemungkinan kami atau mungkin masyarakat tidak mengetahui. Pada pagi hari ini mungkin nanti dari Pak Camat atau Pak Kadis akan bisa menjelaskan secara rinci, secara renteng terkait permasalahan atau kronologi apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, dari saya sebagai Ketua LPMK saya cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang atas statementnya barusan. Mudah-mudahan seluruh warga Medokan Ayu bisa mengetahui lebih jelas dan lebih detail bahwa sebetulnya ada kegiatan, ada program yang sudah dibuat oleh Bapak Wali Kota lewat lingkungan hidup, yaitu Surabaya Bergerak. Di mana tujuan Surabaya Bergerak ini adalah untuk membersihkan semua sampah, baik itu saluran, sampah-sampah yang menggunung, ataupun dari sisa perantingan, itu nantinya akan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, kami kepada Bapak Camat untuk memberikan pesan dan kesannya sehingga masyarakat Kelurahan Medokan Ayu lebih jelas dan lebih rinci mengetahui seperti apa kedepannya pengelolaan sampah yang ada di wilayah kami. Terima kasih. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Mas Hebi dari DLH dan Pak Nanang dari LPMK. Saya Camat Rungkut hari ini Sabtu tanggal 18 bahwa problem sampah yang ada di Kelurahan Medokan Ayu ini hari ini bisa kita lakukan upaya-upaya sehingga masyarakat itu memahami. Perlu diketahui bahwasanya Surabaya, kota Surabaya ini punya program yang namanya Surabaya Bergerak. Surabaya Bergerak itu ada dilaksanakan di setiap RT se-Kota Surabaya. Tentunya Pak RT semuanya bisa mendaftar, dan ini kalau sudah mendaftar nanti sampah-sampahnya baik sampah saluran tepi dan sampah perantingan akan diangkut oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya silahkan Pak RT, Pak RW mendaftar di surabayabergerak.surabaya.go.id. Itu sebagai aplikasi yang sudah disampaikan oleh Diskominfo untuk diketahui seluruh RT RW Kota Surabaya. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih pada seluruh warga Medokan Ayu bahwa atas kerjasamanya sehingga banyak membantu kami, utamanya terkait dengan problem sampah. Saya yakin setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Bayangkan di Surabaya itu setiap minggu mulai bulan November itu dilaksanakan kerja bakti bersama-sama Surabaya Bergerak dan diikuti seluruh RT se-Kota Surabaya. Tentunya ini menjadi permasalahan di samping
di wilayahnya masing-masing RT itu mengatasi terkait adanya genangan. Di sisi lain ada permasalahan bagaimana sampah ini bisa dikelola. Hasil sedimen dari kerja bakti ini bisa dikelola sehingga tidak menjadikan masalah. Tentunya hari ini kita selesaikan semuanya. Saya yakin terkait dengan pengelolaan sampah yang pembuangan yang sementara yang ada di Medokan Ayu ini, hari ini akan kami selesaikan dan tidak akan berdampak pada lingkungan hidup. Ini janji kami, janji pemerintah kota, sehingga nanti kita bergayung tangan, bergotong royong seluruh warga Kota Surabaya, utamanya warga Kelurahan Medokan Ayu. Itu sebagai pesan dan harapan kami, sehingga kita bisa bersama-sama kerja bergotong royong kepada seluruh warga di Kelurahan Medokan Ayu. Baik, terima kasih Bapak Camat, Bapak Habib sudah menyampaikan statementnya terkait pengelolaan sampah di Surabaya, utamanya di Medokan Ayu. Dengan adanya Surabaya Bergerak, perlu kami tambahi juga kepada seluruh warga, tolong jangan membuang sampah sembarangan. Satu, jangan membuang kasur, jangan membuang kursi di sembarang tempat. Karena pihak dari LH sendiri setiap harinya selalu membuang sampah ke tempat pengolahan sampah dari 700 ton sampai 800 ton setiap hari. Lokasi ini yang selama ini masih susah dan sulit untuk kita cari. Satu-satunya jalan pemerintah Kota Surabaya dengan lingkungan hidup masih mencari lokasi yang tepat guna, tepat sasaran, sehingga ke depan yang namanya bau sampah sudah tidak ada lagi di Kota Surabaya. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ebi, untuk menyampaikan sebuah pesan yang bermanfaat untuk seluruh warga Surabaya, utamanya Kecamatan Rungkut dan warga Kelurahan Medokan Ayu. Monggo Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bapak sekalian, Pak Camat, Pak Rudi, Pak Nanang, Ketua LGMK. Jadi memang 2 minggu yang lalu itu ada surat masuk ke DLH, kemudian beberapa hari kemudian itu ada di E100, bahwa ada pembuangan sampah liar di Medokan Ayu. Nah, dari situ kami cek ke lapangan dan ternyata di sana itu yang tadinya itu untuk pembuangan hasil kerja bakti untuk sedimen, kemudian perantingan pohon digunakan untuk membuang sampah. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Setelah kita cek ke lapangan, ternyata benar adanya bahwa di sana ada sampah yang masuk ke sana. Harusnya sampah rumah tangga tidak boleh masuk ke sana. Yang boleh hanya hasil kerja bakti, pengerukan normalisasi saluran dan perantingan. Nah, oleh karena itu kami membuat kebijakan bahwa stop dulu untuk yang buang sana apapun, karena kita mau meremediasi, artinya menormalkan kembali lingkungan yang ada di sana. Yang kami lakukan adalah untuk sementara ini kita tutup sampah-sampah yang rumah tangga yang ada di sana dengan pengerukan hasil tanah pengerukan dari saluran PPU kita arahkan ke sana. Kemudian untuk bau kita semprot setiap hari dengan bakteri sehingga mereka yang ada di sana, sampah yang ada di sana bisa terurai dengan cepat untuk bau, dan itu yang kita lakukan setiap hari sehingga tidak menimbulkan dampak di sana. Nah, tapi mohon juga warga-warga yang membuang sampah di sana itu sebaiknya membuang sampah di TPS yang sudah kita siapkan saja. Jadi tidak boleh membuang sana. Memang untuk membuang sampah itu tidak boleh di tempat yang bukan tempatnya. Kalau misalnya TPS, buangnya di TPS, tidak boleh dibuang di lahan kosong dan sebagainya. Itu terjadi kalau misalnya itu nang deso. Jadi Surabaya itu tutup deso. Surabaya itu kota yang lingkungannya harus dijaga begitu. Nah, sekarang setiap hari di sana kita treatment, kemudian kita nanti ada portal juga yang mau masuk membuang, kita portal. Awalnya memang itu untuk kerja bakti dan perantingan, tetapi
pada malam hari dibuangi yang lain-lain, itu yang tidak kita perkenankan. Untuk program Surabaya ke depan, memang untuk normalisasi saluran, sekarang ini musim penghujan. November kemarin itu di launching kegiatan Surabaya Bergerak. Nah, Surabaya Bergerak ini adalah tujuannya adalah untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah normalisasi saluran, tetapi kerja bakti yang dilakukan oleh warga ternyata tidak hanya saluran saja membersihkan, tetapi juga mereka merapikan pohon, kemudian ada kasur-kasur yang tidak digunakan itu dibuang dan sebagainya. Ini yang sebenarnya menyulitkan kami untuk pembuangannya. Kalau dicampur lebih baik tidak dicampur, yang hasil pengerukan got itu disendirikan, kemudian yang memang benar-benar sampah juga disendirikan. Ini akan memudahkan untuk kita pengangkutan. Kita memang ada angkutan, tetapi angkutan kita terbatas. Di Dinas Lingkungan Hidup itu angkutan untuk kerja bakti itu kalau tidak salah hanya 22 truk DT. Kita dibantu oleh PU untuk pengangkutan. Nah, lokasi pengangkutan, lokasi pembuangannya juga spesifik. Kalau sampah ya harus ke TPA Benowo. Tapi kalau untuk yang sedimen, terus hasil merapikan pohon, ini yang kalau misalnya kita buang ke Benowo, kita ke Benowo itu untuk buangnya bayar per ton. Nah, ini akan yang membuat saya harus berpikir ini sebaiknya bagaimana. Nah, ini yang nantinya kita diskusikan dengan OPD-OPD lain, dengan masyarakat, NAI OPOI, karena Surabaya ini juga punya program. Nah, saya berpikirnya di lahan-lahan kosong, lah yang punya pemerintah kota itu bisa untuk menguruk sebagai bahan urukan di sana. Nah, seperti itu. Cuma masalahnya untuk sama seperti yang di Medokan ini, awalnya sampah-sampah yang bukan sampah, untuk urukannya itu tanah-tanah hasil kerja bakti dan perantingan. Tapi lama-lama itu juga dibuang ke sampah. Nah, ini yang harus kontrol. Memang yang kemarin itu, yang di Medokan itu ada loss control sehingga seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ini terkontrol dengan baik, sehingga masalah-masalah kerja bakti, untuk kerja bakti Surabaya Bergerak ini ada alamatnya. Nanti masyarakat warga di Medokan Ayu akan kita kirim untuk websitenya, sehingga alamatnya, sehingga kalau misalnya mau kerja bakti itu harus mendaftar dulu. Jadi alamat untuk mendaftar Surabaya Bergerak itu nanti akan kita berikan ke warga Medokan Ayu melalui Pak Camat dan Pak Lurah, supaya nantinya kalau mau kerja bakti itu bisa terjadwal. Perlu diketahui juga oleh warga Medokan Ayu bahwa satu minggu untuk Surabaya Bergerak itu ada 300-an titik kerja bakti, dan ini biasanya kita angkut dalam waktu 3-4 hari karena terlalu banyak. 300 titik itu jumlahnya bisa sampai 700 ton, minimal 500 ton. Nah, ini yang kita kesulitan untuk yang hasil kerja bakti yang berupa tanah pengerukan dan juga perantingan pohon. Dan ini sudah kita siapkan juga untuk yang bulky waste seperti kasur, kemudian meja, kemudian bahkan kulkas juga yang kemarin itu. Nah, ini akan kita siapkan ke depannya, karena kita susah untuk bulky waste ini, bagaimana untuk menghancurkan dan sebagainya. Kita juga butuh intelektual lokal, piye carane ngacurno kasur ini, piye carane sofa ini bisa berguna kembali, di recycle dan sebagainya. Nah, ini sedang kita pikirkan ke depan. Jadi memang hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh warga, karena sebenarnya kami juga punya kesulitan dalam hal untuk memusnahkan. Jadi banyak sekali sampah yang seperti itu. Kalau mungkin hasil bongkaran gedung dan sebagainya itu termasuk bulky waste juga, itu ada yang nampung, tapi ada juga yang tidak. Kadang-kadang di tengah kota bangun, kemudian
digeletakno ngono ae. Nah, kita kan yang kepotokan seperti itu. Nah, sebaiknya kalau misalnya membangun dan sebagainya itu ya lapor ke RT RW lurah dan sebagainya, sehingga kita mudah untuk mengangkutnya dan mudah untuk pembuangannya. Dan tidak semua sampah yang di kota Surabaya itu masuk ke TPA Benowo. Kalau sampah rumah tangga harus ke TPA Benowo, tapi sampah-sampah yang seperti balkiwis, kemudian hasil kerja bakti dan sebagainya untuk perantingan pohon dan sebagainya, ini yang harus kita pikirkan bersama untuk kedepannya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kim yang telah memfasilitasi ini, karena terus terang dengan Kim ini saya bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dan kita bisa koordinasi. Dan kalau misalnya masih belum mengerti tentang hal-hal yang saya sampaikan, silahkan, saya terbuka untuk warga manapun termasuk Medokan Ayu untuk diskusi. Ya, untuk warga Medokan Ayu pada khususnya itu bisa dicatat nomor saya dan saya pasti akan merespon Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor saya 0851 01 977 saya ulangi 0851 01 977 monggo silahkan kalau mau diskusi dengan kami, tapi diskusinya ini membangun. Kalau diskusinya ini engkel-engkelan ya saya tinggal karena pekerjaan saya itu banyak seperti itu. Kalau misalnya egonya sendiri yang dimainkan, ya saya mohon maaf, tapi kalau misalnya itu untuk kemaslahatan umat bersamaan siap untuk melaksanakan itu yang ingin kami sampaikan. Dan terima kasih atas kerja bersamanya Pak Camat, Pak Nanang, Pak LKMK dengan Pak Rudi sebagai Pokja yang ada di Kelurahan Medokan ini. Semoga ke depan Kelurahan Medokan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju lagi, karena ini penting untuk komunikasi ini. Kita itu pemerintah dan warga itu buntunya di hal-hal seperti ini. Jadi komunikasi itu tidak nyambung. Jadi apa sing dikarepno warga, apa sing dikarepno pemerintah itu gak gaduh, sehingga ada syak wasangka bahwa wah ini mesti oleh iki mesti oleh iki. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kalau seperti ini kan terbuka. Dan perlu kami sampaikan bahwa di anggaran kita juga itu juga terbuka. Jadi untuk hal-hal yang bayar sih nggak jelas, juntrungannya itu juga tidak ada. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari penyampaian daripada Bapak Kepala Dinas. Mudah-mudahan ke depan warga Medokan Ayu, khususnya warga Kecamatan Rungkut Medokan Ayu pada umumnya, dan ini yang namanya suatu kolaborasi antara Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Medokan Ayu yang dibantu oleh LPMK dan stakeholder yang ada di Kelurahan Medokan Ayu. Dengan adanya tim kelompok informasi masyarakat yang mengutamakan kearifan lokal, disinilah baru terbuka bahwa sesungguhnya lingkungan hidup sudah melakukan kegiatan yang sangat bagus, yaitu mentreatment sampah-sampah yang ada di Kelurahan Medokan Ayu, utamanya di lokasi destinasi wisata mangrove. Mari kita jaga bersama-sama, jangan sampai ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan, seperti kasur, kursi, apapun itu, perabotan rumah tangga. Mari kita jaga sinergitas seperti ini. Mari kita melakukan satu salam, yaitu salam sehat, salam sinergitas tanpa batas. Salam sehat, sinergitas tanpa batas.